Pengertian afikasi. Afikasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Proses ini melibatkan beberapa unsur. Yang pertama, afik intelektif, yaitu afiks yang digunakan dalam pembentukan kata-kata intelektif atau paradigma infleksional. Yang kedua, afiks derivatif, yaitu kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan bentuk dasarnya. Ada dua jenis afiks, yaitu afiks inflektif dan afiks derivatif. Yang pertama ada afik inflektif, yaitu afiks yang digunakan dalam pembentukan kata-kata intelektif atau paradigma infleksional. Yang kedua afiks derivatif, yaitu kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan bentuk dasarnya. Yang terakhir, makna gramatikal yang dihasilkan dalam proses pembubuhan afiksasi merujuk pada perubahan makna yang terjadi pada kata dasar ketika afiks atau imbuhan ditambahkan. Jenis-jenis afiksasi. Jenis-jenis afiksasi itu ada 8. Yang pertama ada prefiks, di mana afiks yang ditempatkan di awal kata dasar. Contohnya di sini pada kata menghibur. Yang kedua yaitu ada infiks, di mana afiks yang ditempatkan di tengah kata dasar. Nah, di sini contohnya in dalam kata interaksi. Yang ketiga itu ada sufiks, di mana afiks yang ditempatkan di akhir kata dasar. Nah, di sini contohnya ada kan pada kata berdasarkan. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada konfiks, yang dimana afiks yang terdiri dari dua bagian, yaitu ada prefiks dan sufiks yang digunakan bersamaan. Nah, di sini contohnya ada kata per dan an yang menjadi pertemuan. Selanjutnya yang kelima yaitu ada interfiks, di mana afiks yang digunakan untuk menghubungkan dua kata dasar. Nah, di sini contohnya ada o dalam kata biologi. Nah, yang keenam ada transfiks, di mana afiks yang digunakan untuk menghubungkan bentuk kata dasar. Di sini contohnya itu ada kan yang menjadi kata itu bacakan. Ketujuh yaitu ada ambifiks, di mana istilah ini yang digunakan untuk menggambarkan afiks yang dapat berfungsi sebagai prefiks atau sufiks. Nah, di sini contohnya ada kasih. Dalam ber dan an itu bisa berkasih jadi prefiks atau kasihan jadi sufiks, jadi bisa dua. Nah, selanjutnya yang kedelapan itu ada sirkumfiks. Nah, di istilah ini yang digunakan untuk menggambarkan proses pembentukan kata-kata yang melibatkan beberapa afiks yang digunakan bersamaan. Nah, di sini contohnya itu ada ajar. Pada per dan an itu menjadi pengajaran. Proses afiksasi. Yang pertama yaitu penambahan prefiks. Prefiks ditambahkan pada awal kata dasar. Contoh dalam membaca, melihat, menulis, mendengar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penambahan sufiks. Sufiks ditambahkan pada akhir kata dasar. Contoh an dalam pakaian, makanan, minuman, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada penambahan prefiks dan sufiks. Prefiks dan sufiks ditambahkan pada kata dasar secara bersamaan. Contoh pe dan an dalam pengajaran, pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang keempat ada penambahan infiks. Infiks ditambahkan pada tengah kata dasar. Contoh seperti interaksi. Fungsi aplikasi. 1. Fungsi gramatikal. Aplikasi digunakan untuk membentuk kata-kata dengan fungsi gramatikal tertentu. Contohnya, dalam membaca kata kerja. 2. Fungsi leksikal. Aplikasi digunakan untuk membentuk kata-kata dengan makna leksikal tertentu. Contohnya, an dalam makanan, kata benda. 3. Fungsi derivasional. Aplikasi digunakan untuk membentuk kata-kata dengan makna yang berbeda-beda dari kata dasar. Contohnya, pe dan an dalam pengajaran, kata benda. 1. Konfiks dalam bahasa Indonesia. Konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk satu kesatuan makna. Per-an dan pen-an selalu konfiks. Ber-an ada yang konfiks, ada yang bukan. Berkan bukan konfiks. Ke-an umumnya konfiks kecuali dalam kata kebagian. Bukan konfiks karena proses morfologinya bertahap. Misalnya, bagi plus an menjadi bagian. Bagian plus ke menjadi kebagian. Yang kedua yaitu kontroversi me-i dan me-kan. Ada yang menganggap me-i dan me-kan bukan konfiks karena sufiks i dan kan dianggap afiks derivatif. Contohnya, melewati berasal dari lewati, lewat plus i plus me. Prefiks me di sini adalah afiks inflektif, bukan bagian dari konfiks. Ada pula yang menganggapnya konfiks karena me-i dan me-kan menyatakan bentuk aktif indikatif berlawanan dengan di-i dan di-kan untuk bentuk pasif. Analisis immediate constituents digunakan untuk menilai apakah gabungan itu bisa dipisahkan secara morfologis. Contohnya, menangisi bisa diurai, bukan konfiks. Meniduri tidak bisa kemungkinan konfiks, tapi ini masih diperdebatkan. Ketiga, sirkumfiks. Istilah sirkumfiks digunakan tidak konsisten, kadang untuk gabungan afiks yang bukan konfiks. Contohnya, ber-er-an, kadang sama dengan istilah konfiks. Krida Laksana 1989 menyebut sirkumfiks untuk afiks nasal dalam bahasa Indonesia non-baku, contoh ngopi, nulis. Keempat, interfiks. Interfiks adalah unsur penyambung dalam penggabungan dua kata sering ditemukan dalam bahasa Indo-Jerman. Contoh, tag,
arise, die, journeys, live, breathe, love letter. Transfix adalah afiks berupa vokal yang disisipkan ke dalam rangkaian konsonan dasar, biasanya 3 konsonan, ditemukan dalam bahasa Semit, Arab Ibrani. Contoh dasar, KTB, tulis, katab, jiktib, maktu. Contoh lain, DRS, belajar, daras, jidris, madrasah. 6. Derivasi dalam linguistik. Verba nominal, verba dari nomina, contohnya gergaji jadi menggergaji. Verba deadjektiva, verba dari deadjektiva, besar jadi membesarkan. Nomina deverbal, nomina dari verba, membina jadi pembinaan. Verba depronominal, verba dari pronomina, aku menjadi mengakui. Verba denumeralia, verba dari numeralia, satu jadi menyatukan.